Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kalor dan perubahannya. Ada pada KD 3.4 yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu kalian dapat menganalisis konsep kalor, perpindahan kalor, dan menerapkan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang suhu dan perubahannya. Suhu menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut dengan kalor. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahannya. Perhatikan gambar berikut. Kayu yang terbakar menghasilkan energi panas. Menurut kalian, apa pengaruhnya terhadap air di dalam panci tersebut? Ya, betul. Air jika diberi panas, suhunya akan naik. Suhu benda akan naik jika benda itu mendapatkan kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin mendekati suhu ruang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian kalor dilepaskan benda tersebut ke lingkungan. Besarnya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda itu bergantung pada kalor jenis benda, kenaikan suhu benda, dan massa benda. Nah, dirumuskan Q sama dengan C kali M kali delta T. Nah, sebagai contoh, berapa kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 500 gram air dari suhu mula-mula 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius, di mana kalor jenis air sama dengan 4184 Joule kilogram Kelvin. Kita masukkan rumusnya, kemudian kita masukkan angkanya, didapat 167.360 Joule. Kalor dapat mengubah wujud zat. Seperti pada air mendidih, kelihatan gelembung-gelembung uap air yang menunjukkan adanya perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Jadi, untuk mengubah wujud zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Nah, berikut adalah proses perubahan wujud zat. Zat padat ke zat cair melebur. Zat cair ke gas menguap. Zat padat ke gas menyublin. Nah, yang berwarna merah ini berarti membutuhkan kalor. Kemudian kalau zat cair ke zat padat membeku, lalu gas ke zat cair mengembun, dan gas ke zat padat menghablur, ini berwarna hitam berarti melepaskan kalor. Saat perubahan wujud tidak terjadi perubahan suhu. Kalor untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten, di mana di sini Q sama dengan M kali U untuk penguapan, Q sama dengan M kali L ini untuk kalor lebur. Nah, sebagai contoh, berapakah kalor yang diperlukan untuk meleburkan 5 kg air dalam keadaan beku? Jika kalor lebur air sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Kita tulis dulu rumusnya, lalu kita masukkan angkanya, didapat 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi, es tersebut memerlukan kalor sebesar 1,68 kali 10 pangkat 6 Joule agar melebur pada titik leburnya.
Bagaimanakah cara kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah? Kalor berpindah melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yaitu perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor, seperti aluminium. Sedangkan bahan yang menghantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Contohnya adalah kayu. Lalu yang kedua adalah konveksi, yaitu perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya. Contohnya peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat. Daratan lebih cepat panas daripada lautan. Udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Nah, ini disebut dengan angin laut. Sedangkan angin darat, daratan lebih cepat mendingin daripada lautan. Udara di atas lautan lebih hangat dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dan yang terakhir adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya adalah panas matahari hingga ke bumi melalui ruang hampa. Peristiwa radiasi dimanfaatkan oleh hewan berdarah dingin seperti buaya untuk menghangatkan tubuhnya. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya, sehingga tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Nah, sekarang sebagai bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan. Nomor 1, jelaskan pengertian kalor. Nomor 2, tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air sehingga suhunya naik 50 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis air sama dengan 4.200 Joule per kilogram Kelvin. Dan nomor 3, sendok logam, sendok plastik, dan sendok keramik diletakkan pada air panas. Setelah 15 detik, manakah sendok yang terasa paling panas? Coba jelaskan. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.